Jemaat terkasih, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih banyak ya Bapa, untuk penyertaan-Mu Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami mampu menjalani segala tugas, tanggung jawab dan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Dan pada hari Minggu ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami baca dan kami renungkan dapat tertanam dalam hati bahkan pikiran kami, berbuah, bertumbuh lebat dan mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ratapan 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Ratapan 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikianlah sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya mendengarkan tetapi mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Allah Sang Pemberi kehidupan yang telah mengizinkan kita semua untuk memasuki bulan Agustus di tahun 2021 ini. Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia karena sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76.
Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, tahun-tahun sebelumnya kita masih merasakan gegap gempita kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba yang diadakan dan tentunya sangat seru-seru. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba gigit sendok, lomba balap karung, hingga yang paling puncaknya adalah lomba panjat pinang. Namun tidak dengan tahun ini, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian. Kemeriahan perayaan yang kita impikan belum dapat terwujud karena negeri kita masih dalam keadaan sakit. Terhitung sejak Maret 2020 yang lalu hingga saat ini, kita masih bergumul dengan sejumlah masalah sebagai dampak dari penyebaran virus corona. Banyak yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih akibat terjangkit virus mematikan ini. Terjadi resesi ekonomi yang mengakibatkan banyak usaha menjadi macet dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat di PHK. Ada begitu banyak kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca virus ini melanda di negeri kita, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, kita belum tahu sampai kapan kondisi ini atau situasi ini akan berakhir. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, karena kondisi seperti ini terkadang membuat kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Tak jarang kita mengeluarkan umpatan-umpatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, bahkan hati sesama kita, atas penderitaan dan tekanan yang sedang kita alami seperti sekarang ini. Mungkin kita sering berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan, mau sampai kapan beta menderita seperti ini? Beta susah, Tuhan. Beta rasa capek, beta rasa bosan harus mengikuti aturan pemerintah yang dikeluarkan, PPKM, vaksin yang dilakukan. Beta capek, Tuhan, dengan keadaan seperti ini. Memang tidak mudah untuk melewati kondisi seperti ini, Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih. Dalam pembacaan kita hari ini menurut ratapan 5 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-22 menunjukkan bahwa pergumulan bangsa Israel pada saat menghadapi penderitaan di zaman itu mirip dengan pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, bahwa kita menderita karena virus corona yang terus merebak dengan segala dampak susulannya. Sementara bangsa Israel sendiri menderita karena masalah perang dan negeri mereka yang hancur dilululantakkan oleh tentara Babel pada saat itu. Sehingga mereka harus diungsikan ke Babel, jauh dari tempat mereka tinggal. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, nats ini menunjukkan ratapan atau doa bangsa Israel yang pada saat mereka berada di negeri asing. Doa tersebut mengandung 2 unsur penting yang diungkapkan oleh bangsa Israel. Yang pertama, secara jelas bangsa Israel menggambarkan atau mendeskripsikan penderitaan dan tekanan yang sedang mereka alami di negeri asing itu. Dalam ayat yang kedua hingga dengan ayat yang ke-18 di situ jelas tertulis. Dan yang kedua, dengan segala kerendahan hati mereka, bangsa Israel berdoa memohon pemulihan dan belas kasih daripada Tuhan. Di ayat yang ke-19 hingga dengan ayat yang ke-22. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, mungkin sebagian besar dari kita masih bertanya-tanya, apakah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel sehingga mereka harus memohon belas kasih atau pemulihan daripada Tuhan? Apakah penderitaan mereka yang sedang mereka alami saat itu lebih sadis dengan virus corona yang sedang melanda kehidupan kita saat ini, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian? Jawabannya ya.
memang lebih sadis daripada virus corona. Dalam ayat yang kedua hingga dengan ayat yang kelima secara jelas menyatakan bahwa segala milik pusaka bangsa Israel, mulai dari tanah, rumah, harta, telah dirampas oleh bangsa Babel akibat kalah perang dengan mereka. Tidak hanya sampai di situ Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel harus menahan kepedihan hati mereka karena keluarga dan sanak saudara mereka yang terbunuh oleh pedang musuh. Kelaparan yang melanda kehidupan mereka, kaum perempuan yang diperkosa, hingga para pemimpin Israel yang tidak dihormati sama sekali, bahkan diberi hukuman gantung. Dalam ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Penderitaan silih berganti dialami oleh bangsa Israel. Mereka bahkan harus merasakan sadisnya menjadi tawanan perang yang dibuang ke Babel pada saat itu. Kitab Ratapan secara jelas menggambarkan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel pasca kota Yerusalem diluluh lantakkan atau dihancurkan oleh tentara Babel. Melalui penderitaan bertubi-tubi yang dialami oleh bangsa Israel, akhirnya membuat mereka berasumsi atau beranggapan dan mengaku dosa bahwa kesengsaraan yang menimpa mereka merupakan perbuatan nenek moyang mereka. Hal ini secara jelas terungkap dalam ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian Bapak Mama Saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa keterpurukan yang sedang mereka alami sebagai akibat perilaku jahat dari generasi terdahulu mereka, seperti menyembah ilah-ilah lain. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, apakah konsep yang digunakan oleh bangsa Israel juga dipahami oleh kita yang hidup di zaman ini? Apakah dosa yang dilakukan oleh orang tua kita dapat ditanggung oleh kita bahkan anak cucu kita di kemudian hari? Ibarat hukum tabur tuai. Apa yang saat ini sedang kita tabur dalam kehidupan kita, entah itu dari perbuatan atau perkataan kita, dapat dituai oleh anak cucu kita. Jika benar demikian Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, maka mulai dari saat ini kita harus mampu mengontrol diri kita agar tindakan bahkan perkataan yang kita keluarkan kepada orang-orang di sekitar kita tidak menjadi batu sandungan bagi anak cucu kita. Namun secara logis Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, kita tidak hanya dapat mengukur atau menilai bahwa perbuatan orang tua saja yang mampu membawa kesengsaraan bagi anak cucu. Tetapi bisa jadi tindakan yang dilakukan oleh anak-anak yang dapat mendatangkan penderitaan bagi diri mereka sendiri. Pertanyaannya Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara bangsa Israel dapat keluar dari penderitaan yang sedang menggerogoti kehidupan mereka pada saat itu? Apakah mereka mengeluh dan memaksa Tuhan karena kondisi atau tekanan dan penderitaan yang mereka alami pada saat itu? Ataukah mereka putus asa dalam menghadapi penderitaan tersebut, Bapak Mama Saudara-saudara sekalian? Tentu tidak mereka lakukan. Mereka justru berdoa meminta pemulihan, meminta belas kasih daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-21 secara jelas dikatakan demikian, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dengan segala kerendahan hati, bangsa Israel memohon belas kasih dari Tuhan. Karena mereka sungguh-sungguh beriman bahwa hanya Tuhan yang mampu merangkul dan memulihkan mereka dari segala keterpurukan yang sedang mereka hadapi pada saat itu.
Melihat situasi bangsa Israel yang mengandalkan Tuhan dalam penderitaan di zaman itu, lalu bagaimana dengan kita yang hidup di masa sekarang ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian? Apakah solusi yang dapat dilakukan agar kita mampu keluar dari penderitaan pandemi COVID-19? Apakah kita mau terus mengeluh dan bersungut-sungut dalam menghadapi situasi seperti ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian? Ataukah kita mau meneladani bangsa Israel untuk memohon perlindungan Tuhan atas kehidupan kita saat ini? Tentunya sebagai orang Kristen yang beriman, kita harus terus bersandar penuh kepada Tuhan lewat doa yang kita panjatkan ketika menghadapi penderitaan. Namun tidak cukup hanya dengan berdoa saja, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja atau berusaha. Ini berarti kita perlu melakukan hal-hal lain untuk melindungi diri kita dari penderitaan. Misalnya saat situasi pandemi seperti sekarang ini, kita harus mampu mengikuti segala peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus melakukan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, olahraga yang rutin, berjemur di bawah sinar matahari, bahkan turut serta dalam program vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak 13 Januari 2021 yang lalu hingga saat ini. Dengan demikian, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, semua usaha yang kita lakukan tersebut dapat mendatangkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi kalau misalnya pemerintah suruh vaksin, ikut vaksin sah. Terus terlalu mengeluh dan terlalu banyak bertanya, ini vaksin ini gunanya untuk apa? Cairan ini vaksin ini sebenarnya untuk apa? Begitu Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian. Karena itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri, bahkan orang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Selamat menikmati pemulihan dari Sang Pemberi kehidupan itu, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, dan selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan ringkih, terkadang kami mengeluh dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kami. Kami cenderung bersungut-sungut Tuhan atas setiap penderitaan dan tekanan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Sebagai manusia yang lemah Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat memberkati kami, dapat tertanam dalam hati bahkan pikiran kami, berbuah bertumbuh lebat dan mampu menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, agar supaya kami mampu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk seperti bangsa Israel Tuhan. Mereka pada saat dalam keadaan terpuruk, mereka berdoa memohon pemulihan daripada Tuhan. Meskipun mereka mengungkapkan segala penderitaan mereka, namun mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasih dan pemulihan yang datang daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar biarlah kami tetap senantiasa bersandar dan berpegang teguh kepada-Mu ya Bapa, dalam setiap aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan tetap senantiasa menyertai, memberkati. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan dalam melewati situasi atau kondisi seperti ini ya Bapa. Mampukan kami supaya kami mampu melewatinya dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut dalam keadaan seperti ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan tetap senantiasa memegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami dalam sukacita yang luar biasa. Ini doa, ini harapan kami Tuhan, jauh dari kata sempurna, dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Cinta
pemberi kehidupan itu, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.